Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Raka. Salam jumpa di episode keempat dari channel YouTube Rajut Kasih TV. Penasaran dengan kisah dan kasus pencarian di Rajut Kasih TV? Silakan simak setelah ini. Sobat Raka, nama saya Fahrajal Ibrahim, atau panggil Rizal, seorang profesional fotografer di Jakarta. Namun saat ini, di samping kesibukan sebagai fotografer, saya ingin mendedikasikan waktu saya untuk menjadi redaksi Rajut Kasih TV di YouTube channel. Pengalaman sekitar 20 tahun yang lalu saat saya menjadi redaksi Tali Kasih, sebuah acara televisi, begitu tertanam di hati saya. Apalagi ada momen pertemuan ibu dan anak yang terpisah selama 49 tahun saat saya menjadi redaksi Tali Kasih. Ide membuat versi baru Tali Kasih menjadi Rajut Kasih TV karena saya melihat perkembangan teknologi dan YouTube yang begitu pesat. Bukan hanya disebabkan kesedihan ya, ditinggal almarhumah ibu dan pandemi COVID-19. Lalu digabung dengan pengalaman saya bekerja sebagai copywriter, scriptwriter, web content, fotografer, videografer, dan tentunya redaksi Tali Kasih. Semuanya itu dengan niatan menjadikan acara Rajut Kasih TV ini untuk merajut kembali ya tali silaturahmi yang putus, menolong sesama kita yang sedang kesulitan. Nah, dengan majunya teknologi ini buat saya berpikir untuk menjadikan sarana pencarian tanpa batasan daerah, wilayah, dan negara. Bagaimana prosesnya? Saat ini smartphone bukan barang eksklusif. Di dalamnya sudah tersedia paket internet dari provider telekomunikasi, dan biasanya YouTube sudah termasuk di dalamnya, sudah terpasang. Jadi YouTube channel, internet, fitur video di smartphone dapat membantu niatan tadi dalam merajut tali silaturahmi, pencarian binatang, orang hilang, bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri, bahkan antar negara. Semua itu ada di tangan Anda. Rajut Kasih TV di YouTube channel ini terdiri dari 3 segmen. Segmen 1 adalah segmen berbagi kisah. Nanti kita akan dengar kisah-kisah inspiratif, sedih, dan lain sebagainya. Tentunya dari Anda ya, Sobat Raka. Mudah-mudahan dengan berbagi kisah, kita dapat membantu mengangkat beban di hati, bahkan kita yang mendengar bisa mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Kemudian segmen 2 adalah segmen pencarian orang. Anda dapat melaporkan keluarga yang hilang, misalnya mencari orang tua, anak ABK yang hilang dari rumah. Mungkin Anda terpisah puluhan tahun karena Anda diadopsi dan dibawa ke luar negeri. Pencarian orang hilang ini begitu menjadi perhatian saya pribadi, bukan hanya karena saya pernah menjadi redaksi Tali Kasih, karena saya memiliki anak berkebutuhan khusus yang belum lancar bicaranya. Dia pernah pergi dari rumah 2 kali dan alhamdulillah masih bisa diketemukan. Jadi saya tahu rasanya kehilangan. Segmen 3 adalah segmen Sayangi Binatang. Di sini kita akan membantu menyiarkan pencarian binatang peliharaan Anda yang hilang. Selain itu ada program edukasi seperti adopsi, sterilisasi, pencegahan kekejaman terhadap binatang. Kalau boleh saya kutip dari hadis,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk di bumi, niscaya Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, Anda Sobat Raka bisa ikut berpartisipasi dengan melakukan pelaporan atau berbagi kisah dengan merekam video di smartphone Anda sesuai dengan 3 segmen tadi. Kirimkan ke redaksi, kemudian kami tim redaksi akan menayangkan kisah atau berita laporan kehilangan tadi di YouTube channel Rajut Kasih TV. Sobat Raka juga dapat membantu kami jika Anda bertemu dengan orang atau binatang yang hilang tadi dan menghubungi redaksi Rajut Kasih TV melalui WA atau email. Nanti semua pertemuan, penemuan laporan akan kami verifikasi dan cocokkan buktinya. Karena kami akan melakukan penyaringan dari orang iseng atau yang berniat jahat terhadap pelapor dan pihak keluarga. Pihak pelapor tidak akan ditayangkan nomor HP dan alamatnya. Sebagai gantinya, nomor WA dan email redaksi akan yang kami cantumkan. Bagaimana cara ikut serta berbagi kisah dan melaporkan kasus di Rajut Kasih TV? Silakan simak di bagian akhir. Akan ada contoh video cara melapor dengan merekam video di smartphone. Mudah-mudahan cukup jelas saat penayangan nanti. Oke, kita masuk segmen 1, yakni segmen berbagi kisah. Kali ini kita akan mendengar kisah dari seorang founder The Cathy and Friends yang bernama Adis Dewi, yang akan menceritakan masalah yang timbul dari kucing-kucing liar dan cara penanganan dengan metode sterilisasi kucing-kucing liar di Jakarta. Simak yuk. Hai Sobat Raka, Assalamualaikum. Senang sekali saya bisa tampil di acara ini untuk berbagi kisah di acara Rajut Kasih. Senang bisa berbagi cerita, sharing, atau mungkin juga sedikit edukasi kepada Sobat Raka semuanya, dimanapun berada. Jadi terkait dengan yuk kita peduli dan sayangi hewan di sekitar kita, terutama kucing. Kenapa? Karena saya mewakili dari komunitas The Cathy and Friends yang merupakan sekumpulan insan yang peduli dan sayang dengan hewan-hewan, khususnya kucing, kucing tak berpemilik di area kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Di sana kebetulan kami mengurus, merawat sekitar 500 ekor kucing. Oke, saya mulai dari sebenarnya banyak laporan atau mungkin juga dibilang komplain ya, keluhan dari mungkin RT, RW, atau juga kelurahan yang masuk ke suku dinas di setiap wilayah maupun juga di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak yang ingin bahwa kucing-kucing liar yang ada di sekitar rumah mereka atau mungkin apartemen atau mungkin juga lingkungan perkantoran begitu, itu tadi, jadi mungkin bukan RT, RW, dan kelurahan saja, tapi mungkin juga pemilik gedung atau pemilik atau mungkin juga bisa dibilang mungkin manajemen dari apartemen begitu, atau juga mungkin bagian yang pengelola gedung yang meminta untuk merelokasi kucing-kucing liar yang ada di wilayahnya. Buat kami sebenarnya sebagai komunitas pecinta dan penyayang kucing menyayangkan begitu. Karena coba saja kalau setiap
ada laporan, kemudian direlokasi untuk ditampung, sebenarnya kalau melihat dari shelter yang ada, mungkin untuk milik pemerintah ya, itu ada di Puskeswan Ragunan, shelter Ragunan, itu daya tampungnya juga sudah overload gitu loh. Sekarang aja sudah sekitar 340 ekor menurut data dari Kepala Puskeswanak. Jadi sepertinya kalau menampung semua kucing-kucing yang ada di Jakarta itu nggak mungkin gitu. Belum lagi kalau misalkan mereka minta untuk shelter individu atau shelter swasta ya, bukan pemerintah, atau mungkin penyayang-penyayang yang biasanya merescue, itu juga sudah overload karena sudah terlalu banyak gitu kucing yang ditampung. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagaimana sebaiknya semua baik RT, RW, kemudian juga kelurahan atau mungkin juga pemilik gedung atau pengelola gedung, atau juga mungkin juga di area apartemen begitu ya, pengelola apartemen, bagaimana supaya kita sama-sama untuk peduli dan juga tidak merelokasi, tidak membuang. Karena kalau membuang, satu hal yang pertama ya, maksudnya ini adalah karena kucing itu adalah binatang teritorial. Kalau misalkan semua kucing-kucing yang ada di daerah itu yang katakanlah mungkin 20-50 ekor diangkut semuanya untuk direlokasi. Biasanya banyak yang instan karena mungkin tidak bisa diangkut semuanya ke shelter pemerintah daerah, misalkan di Puskeswan Ragunan atau shelter Ragunan, itu ada dibuang entah ke pasar atau ke gedung kosong atau kemana, lapangan kosong. Belum tentu itu menyelesaikan masalah karena kucing-kucing lain yang ada di wilayah lain akan masuk, kan itu daerahnya sudah kosong, jadi mereka akan masuk memenuhi wilayah yang kosong tadi. Jadi sebenarnya percuma gitu, akan lagi ada masalah baru yang masuk gitu, nggak selesai. Itu kan sangat disayangkan, tidak menyelesaikan masalah ya. Akhirnya kerjanya terus seperti itu sepanjang tahun. Kenapa nggak mensterilisasi kucing? Itu yang pertama. Salah satunya adalah yuk kita peduli. Pertama ya street feeding. Street feeding itu memberi pakan. Itu juga manfaatnya banyak karena tidak akan mengganggu. Misalkan ada tempat sampah kemudian dikorek-korek karena mereka butuh makan gitu. Atau mengganggu dengan misalkan kalau di perumahan masuk ke rumah-rumah kemudian mencuri, karena mereka butuh hidup, mereka ingin bertahan hidup, jadi mereka perlu makan. Dengan kita memberikan street feeding, nah itu akan mereka juga lebih sejahtera gitu ya, bisa istilahnya tercukupi makannya. Kemudian sterilisasi harus dibarengi dengan sterilisasi, karena kalau kucing-kucing itu sudah tercukupi nutrisinya, makanannya, mereka akan mudah untuk berkembang biak karena mereka istilahnya subur gitu ya. Nah, gimana sterilisasi? Sterilisasi itu bukan maksudnya mensterilkan daerahnya itu menjadi steril, nggak ada kucing, bukan. Steril itu adalah mengoperasi. Kalau kucing berjenis kelamin betina itu biasanya dioperasi, diambil sel telur dan ovariumnya, kemudian ya tentunya dibuis ya, dijahit, kemudian mereka harus dirawat dan akhirnya mereka bisa dikembalikan ke asalnya. Jantan juga begitu, jadi mereka diambil testikelnya, kemudian mereka dirawat juga tapi lebih pendek waktunya biasanya, dan kemudian dikembalikan ke lokasi tempat kita mengambil, atau misalkan di daerah sekitar kita. Nah, dengan kita mengontrol populasi pasti itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya tidak semakin banyak kucing-kucingnya, kemudian mereka lebih fokus ya istilahnya, kita lebih bisa mensejahterakan merawat mereka. Jadi kalau kita rajin street feeding ya jumlahnya nggak akan semakin banyak, kita nggak perlu biaya juga untuk membeli pakan lebih banyak lagi, tapi ya akan lebih fokus ke jumlah kucingnya. Mungkin yang di situ hanya sekitar 10 atau 20 ekor, ya hanya 20 ekor itu saja gitu, 10-20 ekor itu saja gitu yang itu tidak akan bertambah, dan kita lebih fokus untuk merawat misalkan kalau ada yang sakit begitu.
Nah, selain itu juga mereka kalau setelah steril itu yang bermanfaat pastinya untuk masyarakat sekitarnya itu tidak berisik, karena mereka jadi tidak kalau musim kawin itu kan sering bunyi gitu ya, atau istilahnya kalau jantan itu sering banyak berkelahi juga, berantem gitu. Kalau betina tuh biasanya lebih suaranya tuh stereo banget gitu, bisa manggil kucing-kucing jantan untuk datang. Aduh, itu pokoknya mini banget lah, mengganggu. Belum lagi kalau kucing jantan itu kalau tidak di steril, dia akan spraying, dia akan menandai. Itu luar biasa sih baunya gitu. Jadi kalau menurut saya itu pasti akan lebih terkendali gitu, dan tidak agresif. Mereka akan cuman istilahnya fokus hanya untuk makan, tidur. Mungkin kalau itu malah lebih banyak seringnya main gitu, nggak untuk mereka untuk istilahnya kawin ya, dalam hal untuk berkembang biak gitu. Mereka nggak fokus untuk cari betina. Biasanya kalau jantan itu pasti akan jalan kemana mencari betina. Nah, itu pasti akan lebih, ya udah hanya di area sekitar itu aja. Sebenarnya itu buat saya sih sebenarnya itu tadi sih, lebih ke sterilisasi, kemudian street feeding, dan kalau bisa memang ada monitoring koloni kucing-kucing yang ada di sekitar. Dan juga bisa bagaimana kita itu untuk mengelola lingkungan sekitar kita, karena banyak juga laporannya itu karena bau, kotorannya tuh istilahnya bisa istilahnya di mana-mana. Nah, saya sih mungkin karena pengalaman ya di rumah saya, kenapa tidak buat kompos? Memang ada beberapa yang mengatakan bahwa kotoran kucing atau anjing atau binatang itu tidak baik untuk pupuk tanaman-tanaman yang dikonsumsi. Nah, kita kan bisa pakai untuk tanaman-tanaman hias misalkan. Kita fokuskan untuk tanaman-tanaman yang bukan kita konsumsi. Ya, kita bikin aja kompos gitu. Nah, bagaimana caranya untuk lingkungan sekitar? Memang kan kadang-kadang ada yang nggak mau lah ya untuk ngambilin kotoran-kotoran. Bisa saja kan, bisa dengan minta petugas kebersihan, ya itulah dikelola gitu. Kemudian juga ada iurannya, bagaimana kita pengelolaan itu kan tidak hanya pada sampah ya, karena kebanyakan sekarang iuran-iuran itu kan lebih difokuskan pada sampah, iuran sampah. Nah, kenapa nggak juga difokuskan pada iuran untuk hewan, iuran untuk tanaman? Karena kalau untuk tanaman banyak yang sudah jalan, jadi penghijauan di sekitar lingkungan wilayah RT berapa misalkan gitu, kemudian dilombakan. Saya sih sedang mengusulkan kepada pemerintah, kenapa sih kita nggak melombakan bagaimana kita yang sangat peduli pada lingkungan RT, RW, kemudian apartemen atau kantor, itu dilombakan gitu untuk siapa yang peduli dengan hewan-hewan di sekitarnya gitu. Itu dengan pengelolaan secara terpadu dari itu tadi, iuran mungkin satu rumah bisa ditetapkan ya sesuai dengan bisa dibilang kesepakatan warga. Misalkan dengan iuran bisa satu rumah 10.000 atau satu rumah 50.000, terserah itu bagaimana. Nah, itu kan bisa holistik ya, nggak cuma hewan tapi juga tanaman bisa jadi satu. Misalkan untuk nanti pengelolaan sampahnya, sampah itu dari sampah kotoran hewan, sampah dari kotoran taman-taman atau sekitaran tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar perumahan tersebut atau kantor tersebut atau gedung apartemen tersebut gitu. Kemudian dikelola di komposter. Kemudian juga bisa untuk pembelian pakan, pembelian pupuk misalkan juga, atau mungkin pupuknya dari kompos tadi ya. Tapi misalnya bagaimana pengelolaan itu atau dari hasil iuran itu bisa untuk macam-macam hal. Saya sih berharap mudah-mudahan itu bisa berjalan gitu di DKI Jakarta. Karena kalau sedih soalnya sebenarnya kalau semua RT, RW, kelurahan minta merelokasi kucing, nggak sanggup. Pemerintah provinsi, maksudnya di shelter Ragunan sendiri yang memilikinya adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta, nggak bisa menampung jutaan. Kalau saya hitung, misalkan
Sobat Raka bisa ngitung ya. Anggap aja satu kelurahan itu ada 500 ekor kucing liar. Dikalikan dengan jumlah kelurahan aja. Saya nggak pakai RT ya, kelurahan aja yang ada di DKI Jakarta. Berapa? Itu nggak nampung. Jadi yuk kita sama-sama Sobat Raka, kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, peduli sayangi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, supaya kita sama-sama bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi sayangi, karena ada satu hal yang saya ingat, kalau kita menyayangi makhluk bumi, kita akan disayangi makhluk langit. Oke Sobat Raka, terima kasih. Sekarang bisa berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mendengarkan berbagai kisah soal metode sterilisasi kucing-kucing liar. Bila Anda ingin bertanya lebih detail masalah program ini, bisa kontak langsung ke Instagram The Cathy and Friends. Mari kita lanjut ke segmen 2, yakni segmen pencarian orang hilang. Ada kasus pencarian ibu kandung yang sudah 18 tahun menghilang. Anaknya yang bernama Robi Afandi ingin berjumpa dengan ibunya yang bernama Wiwik Suprihatin. Akan saya bacakan kisah dari Mas Robi ini. Bismillah. Saya mau cari orang tua saya yang 18 tahun menghilang. Apakah ada harapan aku bisa berjumpa ibu kandungku, orang tua yang masih ada? Hal ini sudah saya simpan selama 18 tahun. Rasa sakit hati, sedih, dan nelangsa jadi satu. Saya takut dan menjadi malu. Tapi ini sudah jadi keputusan bulat saya dan adik-adik saya untuk mencari ibu kandung kita. Kakak kandung ibu sampai pergi ke Kalimantan mencari, karena katanya ada di sana, tapi tidak ada. Sepertinya jalan satu-satunya adalah mencari dengan kekuatan dari sosial media. Semoga Allah mempersatukan kami lagi. Amin. Mari kita lihat foto Ibu Wiwik Suprihatin. Mudah-mudahan Sobat Raka ada yang berjumpa atau bertemu, dapat memberitahukan kepada redaksi Rajut Kasih. Silakan menyimak. Bila Sobat Raka ada yang melihat, kenal dan menemukan Ibu Wiwik ini, silakan lapor ke redaksi ke WhatsApp 0812 63085 911. Hanya WhatsApp, tidak telepon, atau email kami ke redaksi.rajutkasih@gmail.com. Setelah kami verifikasi, akan kami tayangkan penemuan tadi. Oh iya, Sobat Raka, apabila nanti di kasus orang atau anak hilang ternyata sudah kembali atau diketemukan sebelum penayangan di YouTube, tolong redaksi Rajut Kasih dikabarkan agar kasusnya akan kami update di episode berikutnya. Jika episode lalu saya bacakan program adopsi anjing, kali ini saya akan bacakan program adopsi kucing dari rumah adopsi M Cats Mom. Mereka terbuka dan membantu jika Anda, Sobat Raka, ingin mengadopsi kucing-kucing liar yang mereka rescue, rawat, dan disteril. Namun, ada formulir yang harus diisi.
Tapi syarat yang terpenting adalah Anda menyayangi kucing tentunya. Silakan IG atau WhatsApp mereka dan unduh formulir adopsinya. Bisa disaksikan di video berikut ini. Jika Sobat Raka ingin adopsi dari rumah adopsi MKSMAM, selain bisa ke IG mereka, Sobat Raka juga bisa ke redaksi, ke WhatsApp, atau email kami. Nanti kami akan bantu, lalu kami rekam proses adopsi ini dan akan kami tayangkan. Mudah bukan? Jadi kirimkan kisah-kisah Anda Sobat Raka atau laporan soal orang dan binatang peliharaan yang hilang ke WhatsApp, email redaksi yang tertera di layar. Apabila Anda Sobat Raka ingin langsung kami rekam kisah atau laporannya, Sobat Raka bisa kontak redaksi di WhatsApp dan email untuk pengaturan jadwalnya. Mohon maaf, sementara ini hanya bisa dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Perekaman kisah dan laporan orang dan binatang hilang akan dilakukan sesuai protokol kesehatan. Sobat Raka juga tidak bisa mendadak bila ingin kami rekam video laporannya. Harus daftar dahulu ya. Sebagai disclaimer, kami dari tim redaksi Rajut Kasih TV tidak melakukan proses pencarian atau membentuk tim pencarian orang hilang. Kami hanya membantu merekam, memberitakan, menyiarkan, dan mempertemukan di YouTube channel kami. Kami tidak bertanggung jawab bila di dalam laporan Sobat Raka nanti ada masalah dengan hukum, karena setiap laporan sudah disetujui ditayangkan di acara Rajut Kasih TV oleh pihak lapor. Semua tayangan video Rajut Kasih TV di YouTube channel merupakan rekaman dan bukan siaran langsung. Ada proses seleksi kasus-kasus, tahapan perekaman,
editing, dan uploading. Jadi tidak otomatis hari ini lapor, besok sudah tayang. Mudah-mudahan Sobat Raka maklum ya. Oh iya, terakhir, tim redaksi Rajut Kasih TV tidak memungut biaya alias gratis dalam peliputan, menerima laporan, dan penayangannya. Nah, Sobat Raka, nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.